Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Eka Agusti dengan NIM 2204-2106, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan 8 ini, atau pertemuan terakhir ini, kita akan membahas mengenai kepemimpinan ideal, strategi, dan implementasi dalam kepemimpinan. Adapun indikator yang akan kita bahas mengenai kepemimpinan ideal, strategi kepemimpinan, dan implementasi kepemimpinan. Baiklah, pembahasan pertama mengenai kepemimpinan ideal. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas dalam membawa diri yang didukung dengan keunggulan berpikir dan peka terhadap hal-hal sekitar. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila kepemimpinan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Rasa tanggung jawab seorang pemimpin merupakan salah satu karakter dari kepemimpinan yang ideal. Tapi tidak kalah penting, seorang pemimpin harus cerdas agar senantiasa dapat memilih dan memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya. Adapun 8 karakter kepemimpinan yang ideal, yang pertama cerdas. Dalam hal ini, seorang pemimpin akan bisa dengan cepat dan tepat membuat suatu keputusan. Lagi pula, semua permasalahan akan cepat terselesaikan. Yang kedua, bertanggung jawab. Dalam artian bahwa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap anggotanya dalam suatu organisasi. Karakteristik yang ketiga dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang ideal harus dapat dipercaya, sehingga akan mampu untuk saling percaya dan tidak ada kecurigaan. Karakteristik yang keempat yaitu jujur. Seorang pemimpin yang ideal harus jujur, sehingga akan mampu untuk terbuka pada anggotanya dalam segala kebijakan yang diambil. Karakteristik yang kelima yaitu inisiatif. Seorang pemimpin yang ideal harus inisiatif, sehingga akan mampu untuk memutuskan segala hal dengan benar. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang baik demi kemajuan organisasinya. Karakteristik selanjutnya konsisten dan tegas. Konsisten dalam artian bahwa seorang pemimpin akan mampu menjalankan setiap aturan dan kebijakan, sedangkan tegas dalam artian bahwa seorang pemimpin tidak membedakan anggotanya, namun juga tidak mengekang anggotanya. Karakteristik selanjutnya adil. Seorang pemimpin yang ideal harus berbuat adil, sehingga mampu untuk memperlakukan anggotanya dengan perlakuan yang sama, sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Dan karakteristik terakhir yaitu lugas. Seorang pemimpin yang ideal harus lugas, sehingga akan mampu untuk menjelaskan pemikirannya secara langsung dan tidak bertele-tele. Sifat-sifat kepemimpinan yang ideal menurut Sheila Murray Bethel. Memiliki visi dan misi, memiliki strategi dan pemikiran yang mampu memikat orang lain, memiliki etika untuk membangun kepercayaan anak buah, mampu menciptakan perubahan untuk masa depan, peka untuk menciptakan loyalitas, berani mengambil resiko, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, mampu berkomunikasi secara efektif, mampu membangun tim, memiliki keberanian bertindak, memiliki komitmen yang kuat, dan memiliki sifat yang jujur. Mewujudkan kepemimpinan ideal pada era generasi milenial. Praktek kepemimpinan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kepemimpinan pada era milenial memiliki pendekatan yang khas karena digitalisasi yang menambah dunia kerja tidak lagi memungkinkan pemimpin untuk bertindak secara konvensional. Di samping itu, dibutuhkan karakter kepemimpinan yang mampu mereduksi berbagai sikap negatif dan mampu mengeluarkan semua potensi positif dari kaum milenial seperti melek teknologi, cepat, haus ilmu pengetahuan, dan publikasi. Terdapat 6 karakter kepemimpinan yang dibutuhkan pada era generasi milenial sebagai berikut, yaitu yang pertama digital mindset, yang kedua observasi dan active listener, yang ketiga agile, yang keempat inklusif, yang kelima brave to be different, yang keenam unbeatable atau pantang menyerah.
Selanjutnya pembahasan kedua mengenai strategi kepemimpinan. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu stratego yang artinya merencanakan pemusnahan musuh dengan penggunaan sumber daya yang efektif. Menurut Peirce dan Robin, strategi adalah rencana berskala besar dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, strategi kepemimpinan adalah pemimpin yang memiliki metode atau rencana yang strategis bertujuan untuk membawa perubahan dalam perusahaan atau organisasi, mengimplementasikan strategi dengan kualitas kepemimpinan yang efektif, dan membuat karyawan memahami tujuan perusahaan serta tantangan yang akan dihadapi perusahaan. Strategi kepemimpinan merupakan suatu masalah yang menarik karena hal tersebut menyangkut dengan maju mundurnya perusahaan. Lalu ada komponen kepemimpinan yang strategis yang meningkatkan kinerja organisasi menurut Irlandian dan Heath. Yang pertama menentukan visi dan misi tujuan perusahaan, yang kedua mengembangkan SDM, yang ketiga mempertahankan kekuatan atau keunggulan perusahaan, yang keempat menekankan praktik etis, yang kelima membangun kontrol organisasi yang seimbang, dan yang terakhir mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Adapun jenis kepemimpinan strategis. Yang pertama kepemimpinan transaksional. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Yang ketiga, kepemimpinan karismatik. Materi selanjutnya, atau materi yang terakhir mengenai implementasi kepemimpinan. Mengimplementasikan peran kepemimpinan sebagai penentu arah, dalam arti kata, pemimpin mengarahkan pengikutnya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Jika pemimpin tidak memahami kondisi pengikut, maka untuk menggerakkan ke arah tujuan organisasi mustahil akan tercapai. Oleh karena itu, pemimpin di dalam bertindak sebagai penentu arah, bagaikan alat atau kompas penentu arah yang digunakan oleh seorang nahkoda di tengah laut kemana tujuan dan sasaran yang dituju. Tujuan suatu organisasi tentunya mengacu pada visi organisasi. Dan tanpa visi, maka organisasi tersebut bisa salah arah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Warren Bennis dan Burt Nanus. Mengatakan bahwa elemen yang paling penting dari kepemimpinan yang sukses adalah visi yang disampaikan dengan jelas atau indera yang tajam dalam menentukan arah untuk memfokuskan perhatian semua orang yang terkait dengan organisasi. Mengimplementasikan peran kepemimpinan sebagai agen perubahan. Untuk menjadi agen perubahan merupakan suatu lanjutan dari pemimpin sebagai penentu arah, karena arahan yang diberikan pada pengikut bersumber dari visi. Karena visi merupakan komoditi dari para pemimpin, Wahyu Suprakti mengatakan bahwa perubahan adalah kebutuhan setiap organisasi, baik organisasi birokrasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari masing-masing organisasi serta dinamika perubahan perkembangan ilmu dan teknologi. Implementasi peran kepemimpinan sebagai juru bicara. Untuk menjadi juru bicara atau pembicara, maka seorang pemimpin sedapat mungkin memiliki kelebihan atau profesional dalam bidangnya agar dapat menjadi negosiator dengan pihak luar. Untuk menjadi pembicara yang efektif harus membangun jejaring dengan dunia luar agar memperoleh informasi, dukungan, ide dari sumber daya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Implementasi peran kepemimpinan sebagai pelatih. Untuk menjadi pelatih bagi pengembangan organisasi, maka unsur pemimpin harus memiliki kemampuan membina, memberdayakan setiap pengikut sesuai dengan job yang telah ditentukan, kemudian mengarahkannya ke arah pencapaian visi yang telah dirumuskan. Kemudian pemimpin tersebut mampu menjadikan visi sebagai realita. Beberapa bentuk implementasi kepemimpinan dalam praktek kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama, membuat visi dan misi yang jelas. Seorang pemimpin harus dapat membuat visi dan misi yang jelas untuk perusahaan karena dibutuhkan sebagai panduan bagi seluruh tim untuk bekerja menuju tujuan yang sama.
Yang kedua ada memotivasi dan menginspirasi. Seorang pemimpin yang efektif harus dapat memotivasi dan menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengakui pencapaian mereka. Yang ketiga, memiliki komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin juga harus dapat berkomunikasi dengan timnya dengan cara yang efektif. Ini mencakup memberikan arahan yang jelas, mendengarkan dan memerhatikan masalah yang dihadapi, dan memberikan umpan balik yang baik. Yang keempat, menunjukkan integritas. Integritas dan etika bisnis yang tinggi juga perlu diimplementasikan, karena pemimpin bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang benar. Yang kelima, mengembangkan tim. Pemimpin harus dapat mengembangkan tim mereka dengan memberikan pelatihan, dukungan, dan pengembangan karir. Ini akan membantu tim berkembang dan memperbaiki kinerja mereka. Yang keenam, menjadi contoh yang baik. Bentuk implementasi kepemimpinan berikutnya adalah kemampuan untuk menjadi contoh yang baik bagi timnya. Mereka harus menunjukkan perilaku yang diharapkan dan menjadi panutan bagi tim mereka. Sekian pembahasan pertemuan terakhir atau pertemuan mapan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.